Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tema menarik terkait dengan pemerintah akan menjadikan Aceh sebagai hub energi Indonesia di masa mendatang. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah berencana menjadikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Arun di Aceh sebagai hub energi masa depan di Indonesia. Kementerian BUMN pun telah membentuk konsorsium yang terdiri dari PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pertamina, PT Pelindo, dan PT Pembangunan Aceh. Ketiga kawasan KEK Arun Lok Sumawi ini nanti menjadi kawasan industri hijau. Investor sudah mulai akan masuk ke sini. Dan kita harapkan ini akan berpengaruh pada PDRB di Provinsi Aceh. Perkiraan Pak Wakil Menteri tadi, Pak Pahala, kira-kira bisa mempengaruhi 7% PDRB di Aceh. Ini sangat gede sekali. Oleh sebab itu, apapun caranya, aset negara sebesar ini jangan sampai idle, jangan sampai berhenti. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat peresmian pabrik PT Pupuk Iskandar Muda di Provinsi Aceh, yang telah menetapkan Provinsi Aceh sebagai hub energi masa depan di tanah air. Dan sesuai dengan arahan Presiden tersebut, Kementerian BUMN berencana menjadikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Arun di Provinsi Aceh sebagai hub energi masa depan Indonesia. KEK Arun juga tengah dikembangkan menuju klaster industri hijau atau Green Industry Cluster atau GIC. Bahkan Kementerian BUMN membentuk konsorsium yang terdiri dari PT Pupuk Indonesia Persero melalui PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pertamina melalui Perta Arun Gas, PT Pelindo, dan PT Pembangunan Aceh. Konsorsium ini telah menandatangani Head of Arrangement pernyataan modal di PT Patriot Nusantara Aceh selaku Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola atau BUPP KEK Arun. Sementara Direktur Utama Pupuk Indonesia Persero Bakir Pasaman mengatakan dukungan terhadap pengembangan energi masa depan diwujudkan dengan masuk sebagai anggota konsorsium yang dibentuk oleh Kementerian BUMN. KEK Arun yang memiliki luas sekitar 2.600 hektar ini nantinya akan mengembangkan produk yang sangat dibutuhkan sebagai sumber energi ke depan, yaitu blue ammonia, green ammonia, biometan, dan pengembangan LNG hub yang memanfaatkan potensi gas dari Blok Andaman. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah jadikan Aceh sebagai hub energi masa depan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bakir Pasaman. Beliau adalah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Ya. Ya, halo. Selamat pagi, Pak Bakir. Selamat siang. Mohon maaf, ini suara saya. Mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengeran di sini. Oke, baik. Ya pemirsa, nampaknya kami tengah mengalami gangguan komunikasi pemirsa. Dan kita akan mencoba kembali untuk menghubungi kembali begitu ya bersama dengan Bapak Bakir Pasaman. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah jadikan Aceh hub energi masa depan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bakir Pasaman. Beliau adalah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Ya halo, selamat pagi Pak Bakir. Selamat pagi, apa kabar? Salam sehat Pak Bakir. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik, tadi sudah disampaikan informasi perdana begitu. Aceh akan dijadikan sebagai hub energi masa depan Indonesia. Tentunya ini adalah green energy dan keterlibatan dari PT Pupuk Indonesia dalam konsorsium melibatkan PT Pupuk Iskandar Muda. Nah, bisa dijelaskan lebih jauh ini Pak Bakir terkait dengan rencana ini. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya Iskandar Muda itu adalah salah satu anak perusahaan daripada Pupuk Indonesia. Kebetulan mereka memang sudah beroperasi di Aceh dan mereka mempunyai suatu kawasan industri di sana yang mengoperasikan pabrik amonia. Nah, kedepannya diharapkan bahwa nanti akan ada gas yang cukup besar datang dari
mungkin dari Andaman atau dari mana, ataupun dari selatan, sehingga mungkin bisa memfeeding pupuk Iskandar Muda ke depannya. Nah, sekarang persoalannya adalah bahwa amoniak itu sekarang trennya adalah menjadi energi part daripada energy transition. Jadi marine fuel itu kedepannya mungkin akan digantikan dengan amoniak. Sementara pupuk Iskandar Muda itu menghasilkan juga amoniak. Nah, kami sebagai Pupuk Indonesia itu punya produksi amoniak sekitar 6,5 juta ton, di mana 1 juta tonnya sudah diekspor. Ekspor itu juga dilakukan antara lain dari pupuk Iskandar Muda. Nah, karena kami adalah pemain amoniak, tentunya kami juga harus dengan adanya transisi energi di mana amoniak menjadi energi, ini kita harus berada di depan, kalau enggak agak ketinggalan. Nah, kalau ada gas dari sumber-sumber gas di sekitar Aceh nanti ke depannya, nah kami ingin membangun pabrik namanya Blue Amoniak. Blue Amoniak itu adalah sebenarnya pabrik amoniak seperti biasa, hanya dalam produksi amoniak itu ada emisi CO2 yang harus diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Nah, karena harus diinjeksikan ke dalam bumi, ini kita juga kerjasama dengan Pertamina dan juga dan lain-lain. Nah, terkait dengan HAP, bahwa kalau kita punya produksi amoniak dalam jumlah yang cukup besar, tentunya kita memerlukan satu pelabuhan yang besar. Nah, kita kerjasama dengan Pelindo. Nah, ini kawasan yang tadinya diresmikan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden. Nah, ini kita ingin menjadi kawasan green, di mana bukan hanya pabrik Blue Amoniak saja, tapi juga kita akan membangun green amoniak di sana. Dengan menggunakan sumber energi terbarukan seperti angin, ataupun matahari, ataupun dari hidropower, ataupun geothermal yang ada di Aceh. Demikian, Pak. Baik, nah lantas sejauh mana posisi dan juga keterlibatan Pupuk Indonesia melalui PIM ini dalam konsorsium ini, Pak Bakir? Ya, jadi kita sekarang ini untuk kawasan ini untuk sementara adalah yang kita punya konsorsium dengan Pemda Aceh. Kemudian kita saat ini mengundang Pertamina dan Pelindo untuk masuk ke dalam konsorsium ini. Nah, ini nanti akan ada restro daripada posisi saham di situ. Dan nanti kita akan mengembangkan bukan hanya, jadi kawasannya ini ya kawasan green, artinya kawasan yang cukup luas, mencakup yang cukup luas, dan juga ada pelabuhannya. Jadi pelabuhan harus didukung dengan pelabuhan yang ini. Jadi itu konsep kedepannya, bahwa di sini akan dibangun suatu green industry, blue ammonia, green ammonia, kemudian juga hub-nya, hub untuk green energy, dan juga Pertamina mungkin akan membangun fasilitas-fasilitas lain yang ada di yang berhubungan dengan kepentingan mereka. Nah, kemudian Pelindo nanti akan melengkapi dengan pelabuhannya. Kira-kira demikian, Pak. Baik, tapi kalau kita lihat dengan produk yang dihasilkan tadi ada blue ammonia, green ammonia, dan juga hub-nya begitu. Dan dari sisi fungsi kemudian penggunaannya dari produk tersebut di bagian yang mana dan seperti apa nanti pelaksanaannya, Pak? Ya, jadi kalau produknya itu kan nanti kalau dari kami itu diharapkan adalah produk clean ammonia kita sebut. Produknya itu adalah green ammonia ataupun blue amoniak. Apa bedanya green sama blue dan amoniak yang sekarang diproduksi oleh Pupuk Iskandar Muda? Tidak ada bedanya. Cuma penggunaannya, aplikasinya, bahwa kalau yang kita sebut grey amoniak yang saat ini diproduksi oleh Pupuk Iskandar Muda di sana, itu tujuannya adalah untuk pangan. Sementara kalau green dan blue itu untuk energi. Jadi ada dua penggunaan. Tapi amoniaknya apakah bentuknya lain? Tidak. Jadi amoniaknya adalah sama. Nah, untuk memproduksi blue dan green, ini memang ada dua hal yang berbeda. Kalau blue amoniak, kita produksi melalui gas alam. Tapi kalau green amoniak, kita itu bahan bakunya adalah air dan udara untuk memproduksi amoniak. Jadi bahan bakunya beda. Tapi dibutuhkan energi ataupun tenaga listrik dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kalau kita menggunakan energi yang biasa, itu pasti harga listriknya mahal.
Makanya kita ingin menggunakan energi dari listrik yang terbarukan dengan menggunakan angin ataupun menggunakan solar PV, artinya itu. Nah, ini kita sudah melakukan beberapa kerjasama, misalnya dengan solar PV kami sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan dari Arab Saudi yang kebetulan headquarternya juga ada di Dubai. Nah, itu Aqua Power untuk mengembangkan solar ataupun wind. Jadi energi terbarukan dari angin ataupun dari matahari. Nanti produksinya hidrogen. Produksinya hidrogen ini artinya ini disebut green hydrogen karena kita menggunakan elektrolisa, menggunakan listrik dari sumber terbarukan. Nah, kalau nitrogennya kita ambil dari udara, ini adalah sesuatu yang biasa, normal. Itu banyak sekali kita memproduksi. Pada waktu COVID juga kita menggunakan air separation unit, di mana dari udara dipisahkan nitrogen dan oksigennya. Ini nitrogennya diambil. Nitrogen apabila direaksikan dengan hidrogen, ini akan menghasilkan amonia. Nah, kira-kira begitu, Pak. Baik. Jadi artinya kita produksi amoniak itu dari hidrogen dan nitrogen. Oke, kalau memang sudah siap nanti kita akan lihat bagaimana infrastruktur dari SDM dan bagaimana nanti pendistribusiannya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Bakir, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bakir Pasaman. Beliau adalah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Ya, Pak Bakir, kita akan lanjutkan kembali. Lantas sejauh mana juga kalau kita bicara kesiapan dari Pupuk Indonesia sendiri apabila memang KEK Arun ini di wilayah Aceh benar-benar menjadi hub, dan persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini, Pak Bakir? Silakan. Ya, satu tentunya kami sekarang menyiapkan yang paling penting adalah permodalan kan ini. Jadi artinya kita harus untuk melakukan sesuatu, ini kan investasi yang cukup besar. Jadi kami harus melakukan partnering dulu. Partnering ini juga harus melibatkan off-taker, investor, dan juga infrastruktur yang ada di Aceh. Jadi Pupuk Iskandar Muda kami sudah tugaskan untuk menyiapkan infrastruktur. Saya rasa ini adalah, tapi kita juga di dalam permodalannya, karena ini energi yang baru, kita juga harus menjual kepada mungkin konsumennya juga masih terbatas. Kita harus kerjasama dengan investor yang mempunyai hubungan erat dengan off-taker. Baik. Jadi ini yang saya rasa sangat penting, dan untuk ini Pupuk Indonesia memang sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan dari Jepang, yang sogososanya Jepang, untuk melakukan investasi bersama dan juga sudah berhubungan dengan off-takernya. Nah, kemudian hal lain yang penting juga adalah masalah teknologi di sini, karena kalian tadi kalau kita berhubungan dengan kalau kita berbicara blue ammonia, ini kan ada teknologi subsurface, di mana ada injeksi daripada CO2 yang harus diinjeksikan kembali ke perut bumi. Nah, ini teknologi subsurface ini nanti kita, karena memang kita partnering dengan Pertamina ataupun nanti dengan perusahaan-perusahaan upstream, kalau kami dalam pengembangan kami di tempat lain seperti di Masela, itu kita bekerja sama dengan perusahaan hulu untuk sharing bagaimana tempat injeksi CO2-nya. Artinya teknologi CCUS-nya itu nanti kita sharing dengan apa yang dimiliki oleh industri upstream. Tapi kalau di Aceh, ini memang banyak sumur-sumur bekas. Jadi yang sumur-sumur bekas minyak dan lain-lain. Nah, ini juga kami bersama dengan investor yang sudah menjadi partner kami, ini akan melakukan pengembangan bagaimana kita bisa memanfaatkan sumur-sumur bekas itu untuk injeksi kembali CO2 ke dalam perut bumi. Nah, kalau untuk itu tadi saya berbicara mengenai blue, tapi untuk green tadi sama saja. Jadi kalau kita juga karena successful daripada green amoniak ini memang sekarang lebih banyak dilakukan di negara Gulf ataupun di Arab Saudi. Nah, kami sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang memang sudah sukses mengembangkan green hydrogen di Arab Saudi, dalam hal ini di NEOM dan juga di Dubai, dan juga sekarang lagi mengembangkan di Maroko, namanya Aqua Power.
Nah ini kami sudah mengarrange kerjasama antara Pupuk Indonesia dengan Pupuk Iskandar Muda untuk membangun green hidrogen di Aceh, baik menggunakan solar atau menggunakan wind. Yang kira-kira yang kami siapkan ke depannya. Ya, kalau waktu bicara mengenai kebutuhan waktunya sendiri berapa lama nih Pak Bakir? Infrastrukturnya ready, kemudian siap juga untuk memproduksi tadi ada green dan blue ammoniak. Kalau studi mengenai FS mengenai blue ammoniak itu sudah selesai dilakukan, FS-nya. Ya. Kalau untuk green ini kami sudah sekarang baru memulai FS-nya karena waktu penandatanganan kerjasamanya juga baru dilakukan, disaksikan oleh Wamen BUMN di Aceh, di mana kita sudah akan mulai mengembangkan green hydrogen bersama Aqua Power. Tapi selain itu, Pupuk Indonesia juga sekarang berencana membangun dengan Toyo Engineering itu research mengenai pengembangan green hydrogen. Jadi kita bangun pilot plant kebetulan di Lok Sumawe juga bersama Toyo Engineering Jepang. Ini FS-nya dibiayai oleh METI, oleh pemerintah Jepang, dan nanti kalau memang ke depannya mungkin kita akan implementasikan kalau memang hasil FS-nya mendukung untuk implementasi ini. Kira-kira demikian, Pak. Iya, dan konsorsium juga sudah menaikkan head of agreement ya, penyertaan modal juga di PT Patriot Nusantara Aceh begitu sebagai BUPP. Nah ini apakah menjadi bagian juga daripada upaya untuk pembangunan dan pendistribusian blue and green amoniak tadi, Pak Bakir? Ya, jadi memang infrastruktur yang perlu dibangun lagi, sebenarnya saya terlupa tadi, bahwa kita harus membangun hub. Hub ini jadi artinya kita perlu membangun ban kering. Ban kering daripada clean energy ini. Dan Pupuk Indonesia ini beserta Pupuk Iskandar Muda ini sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan Jepang untuk membangun konsep ban kering mengenai clean dan blue amoniak ini di daerah di sini, di kawasan industri ini, kawasan industri hijau. Jadi memang kawasan industri hijau ini memang didukung sekali oleh pengembangannya oleh BUMN. Jadi dari Pak Menteri beserta Pak Wamen sangat serius untuk mengembangkan green cluster ini, dan ya kita diminta untuk artinya serius untuk mendevelop ini. Dan kami saat ini perusahaan yang ada adalah kebetulan komposisinya adalah 54% milik Pupuk Iskandar Muda, 46%-nya adalah milik Pema Aceh. Nah ini akan di-restructure karena kami akan mengundang Pertamina masuk dan Pelindo masuk. Karena kalau tanpa Pertamina dan Pelindo ini dirasa kurang kuat. Nah ini dari BUMN meminta, sekarang studinya juga lagi dilakukan oleh Dana Reksa untuk pengembangan ke depannya di untuk supaya ada konsep yang holistik. Baik, nah kalau kita bicara mengenai tantangan apa saja yang sudah dipetakan, bicara mengenai permodalan, kemudian juga teknologi, apakah juga ini mendapat dukungan dari pemerintah untuk mungkin dari G2G kemudian masuk ke dalam B2B begitu, Pak Bakir? Ya, kita sekarang kami ini kan inisiatifnya dari Kementerian BUMN, Pak. Jadi kita Pak Prasetyo ya. Jadi kami menjalankan apa yang sudah menjadi sudah ada di dalam roadmap-nya daripada BUMN, dan kami kalau kami menjalankan B2B tentunya tadi dengan investor, dengan off-taker, dengan perusahaan teknologi dan lain-lain itu akan kami lakukan. Tapi tentunya bahwa ini akan harus didukung, bahwa infrastruktur ataupun kawasan ini tidak mungkin bisa jalan kalau tidak ada fasilitas pendukungnya seperti jalan ataupun tol ataupun apa yang menuju ke sana. Saya rasa ini juga harus diselaraskan pembangunannya sehingga ini bisa menjadi hub. Kira-kira demikian. Dan juga pelabuhan-pelabuhannya mungkin harus diperbesar. Oleh karena itu, dan mungkin ada beberapa kawasan yang harus diperdalam. Itu oleh karena itu peran Pelindo juga sangat penting di sini. Tadi untuk pengembangan dari Pertamina-nya sendiri, Pertamina juga akan membantu tentunya di dalam teknologi subsurface-nya karena mereka punya pengalaman di situ. Kira-kira demikian, Pak. Ya. Penggunaan dari tadi ada investor asing begitu, transfer teknologi juga nanti akan terjadi tidak, Pak Bakir?
Ya, jadi gini, kalau teknologi amoniak sebenarnya sudah dikuasai oleh dalam negeri. Jadi kami, salah satu perusahaan kami, pupuk PT Rekayasa Industri, itu sangat mampu untuk membangun pabrik amoniak secara mandiri. Jadi dalam grup ini kita sudah bisa menguasai teknologi pembangunan amoniak. Yang kita belum kuasai adalah teknologi subsurface-nya. Teknologi subsurface adalah teknologi yang baru, dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi masih dalam tahap research. Dan perlu ada regulasi untuk pengaturan bagaimana standar daripada teknologi subsurface yang bisa diterima, sehingga kalau misalnya nanti sudah ada, ini bisa diabsorb sebagai bahwa apa yang kita masukkan ke sana bisa diakui sebagai blue ammonia. Dan tentunya mungkin misalnya apa yang kita injeksikan mungkin masih ada leaking, berapa persen leaking yang diperbolehkan dan lain-lain, itu juga harus menjadi konsiderasi. Mungkin setelah ditetapkan memang wilayah KAK Arun Aceh ini menjadi kawasan green energy, perlu ada aturan-aturan turunnya begitu yang mendukung bahwa ini bisa terlaksana dengan optimal begitu ya Pak Bakir? Ya betul Pak. Baik, optimisme Anda seperti apa Pak Bakir terkait dengan konsorsium dan bahwa Aceh benar-benar bisa menjadi hub energi nasional ke depan begitu bagi Indonesia? Ya, jadi ini kan visi daripada Kementerian BUMN. Jadi Pak Erik beserta Pak Pahala dan beserta timnya, dan kami kan harus menjalankan apa yang menjadi visi daripada BUMN ini. Saya rasa kami mendukung program pemerintah agar ini bisa menjadi hub, dan juga kami akan mendukung pengembangan-pengembangan daripada industri hijau yang ada di sekitar sana. Jadi kalau misalnya amoniak itu sebenarnya kalau di dalam rantai industri itu adalah salah satu daripada kimia dasar yang banyak juga turunannya sebenarnya. Baik. Jadi kalau dengan amoniak itu kita bisa menciptakan beberapa produk-produk lain yang nanti sifatnya juga green. Demikian juga dari hidrogen. Tadi kalau hidrogen itu adalah green, kita juga akan menciptakan produk-produk green bersama dengan investor-investor dari negara lain untuk pengembangan industri hijau di kawasan Aceh. Kira-kira demikian Pak Presiden. Berarti akan lebih banyak lagi begitu dan lebih luas lagi dari produk-produk yang bisa dihasilkan dari green energy ini bagi Indonesia, dan juga pengembangannya untuk tidak hanya di wilayah Aceh karena akan menjadi hub bagi kebutuhan energi nasional ke depan. Baik, Pak Bakir, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Bakir. Sehat, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya. Selamat pagi.